Kebahagiaan orang diukur dengan latar belakangnya, tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan, nanti, yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajahnya memandang yang maha mulia. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustaz, saya lihat wajah Ustaz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustaz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. An ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang sholat. Kalau setan, Ustadz NU apa Muhammadiyah? Nggak ada yang nanya sama saya. Sampai akhirnya saya ceramah ke suatu tempat, Ustadz dari ormas mana? Ya saya ormasnya banyak, macam-macam. Karena saya memahami itu adalah kendaraan, itu adalah wasilah, itu adalah jalan. Maka kita ini semua akan masuk ke dalam surga Allah dengan syarat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kebahagiaan hakiki, kebenaran hakiki, kapan baru kita rasakan? Seorang petani akan merasa bahagia kapan? Ketika padi sudah mulai menguning, bahagia. Seorang pedagang kapan? Ketika orang ramai. Pedagang kalau sudah ngelihat ramai begini, wah ini kalau jualan laku nih. Politikus kalau ngelihat ramai begini, wah ini 2 kursi nih. Kebahagiaan orang diukur dengan latar belakangnya, tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan, nanti, yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajahnya memandang yang maha mulia. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustaz, saya lihat wajah Ustaz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustaz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada, maka kita akan bersatu untuk selamanya. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar tahun 70-an. Apa kata Grand Syekh Al-Azhar? Ketika dia dalam perjalanan dari Mesir menuju India, di dalam pesawat terbang dia sempat menulis. Itulah hebatnya ulama. Di pesawat dia nulis, sampai di India keluar satu buku, judul bukunya Alhamdulillah hadhihi hayati. Alhamdulillah hadhihi hayati. Hebatnya ulama, dalam pesawat nulis buku. Ustadz Somad pernah nulis buku dalam pesawat? Enggak. Kenapa? Asal sampai pesawat. Ladies and gentlemen, all of our passenger. Syekh Abdul Halim Mahmud menulis cerita tentang autobiografi kehidupan, lalu sampai dia pada kesimpulan. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Dalam perjalanan sejarah Islam ada 3 aliran. Yang pertama, Nassiyun, kalangan tekstualis. Yang kedua, Akliyun, kalangan rasionalis. Yang ketiga, Irfaniyun, kalangan yang mengandalkan ilham, intuisi, rasa, zauk. Nasyun, tekstualis. Akliyun, rasionalis. Irfaniyun, yang mengandalkan intuisi, rasa, zauk, ilham. Ketiga-tiga ini akan bersatu. Di mana mereka bersatu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Insyaallah kalau ikhlas kita akan dipertemukan Allah dalam pintu keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas insyaallah. Apa itu Ustaz Somad ngomong ikhlas? Emang dia ikhlas?
Abdul Somad belum ikhlas. Dia hanyalah hamba Allah yang fakir, yang lemah, yang dhaif. Menuju keikhlasan, doakan saya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas. Kiai, doakan saya jadi orang ikhlas, Kiai. Habib, doakan Al-Fakir menjadi orang yang ikhlas. Jamaah semua doakan semoga Ustadz Somad mati husnul khatimah.